Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Roma pasal 6 pada ayatnya yang ke-20 sampai 23 demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kekudusannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saudara, kita berikan renungan ini dengan tema upah dosa dan kasih karunia Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang dosa berarti berbicara tentang kejahatan yang melawan Allah. Berbicara tentang dosa berarti berbicara tentang akar dan buah yang pahit. Karena itu, keberdosaan telah meluluhlantakkan seluruh kehidupan manusia. Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11. Di sana Paulus berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudaraku, kondisi manusia yang berdosa adalah kondisi yang terpisah jauh dari Allah. Kondisi yang membuat manusia hidup untuk dirinya sendiri, dan kondisi manusia di mana mereka tidak ada seorang pun yang benar dan tidak seorang pun yang baik. Nah, karena itu semua manusia sadar bahwa ketika hidup dalam dosa, maka berarti hidup untuk diri mereka sendiri dan hidup tanpa pengharapan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu dosa membuat kita meninggalkan Allah dan berpaling pada dunia. Allah dalam Yeremia 2 ayat 13 berkata, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudaraku,
Dosa adalah juga penelintiran kejahatan yang berkembang liar. Dosa adalah tindakan meninggalkan sumber kehidupan dan kemuliaan dan berpindah ke bejana rusak yang bocor. Saudaraku, ada keberdosaan terburuk yang dialami oleh manusia, dan karena itu manusia melawan Allah. Manusia yang hidup dalam dosa artinya manusia yang sedang melawan Allah melalui kejahatan. Saudaraku, seperti kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi umatnya. Dan kita lihat pada bangsa Israel bahwa Allah menopang bangsa Israel dengan lengan kekalnya. Ia menuntun mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, dan terus menyelamatkan mereka, bahkan mencukupkan kebutuhan mereka. Tetapi tanpa sebab mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Allah, sekalipun mereka tidak pernah kekurangan apapun, tetapi meninggalkan Allah dengan sengaja. Saudaraku, meninggalkan Allah berarti meninggalkan mata air kehidupan. Meninggalkan Allah berarti meninggalkan kebahagiaan. Meninggalkan Allah berarti meninggalkan berkat-berkat yang membawa sukacita. Dan meninggalkan Allah berarti meninggalkan kesenangan sorgawi. Meninggalkan Allah berarti memilih penderitaan, karena penderitaan merupakan salah satu pengadilan Allah di mana orang berdosa didakwa, divonis, dan dihukum. Dan bahwa sesungguhnya dalam penderitaan itulah terpampang dosa yang nyata di depan manusia, sehingga tidak bisa tidak manusia akan mengakui akan dirinya bahwa mereka berdosa. Saudara-saudaraku, Allah tidak akan kompromi dengan dosa. Demikian pun terang tidak akan bisa bersatu dengan gelap. Karena itu Allah bertindak sebagai sang hakim bagi manusia berdosa. Dan hati nurani adalah saksi, dan dosa adalah terdakwa itu sendiri. Karena itu sebagai penderitaan adalah sebagai bukti dan sekaligus pelaksanaan hukuman. Dan cepat atau lambat saudaraku, bahwa jiwa akan melihat dosa sebagai kejahatan besar melebihi penderitaan. Sehingga di tengah-tengah penderitaan itu akan ada perkabungan, ada ratap tangis, ada kertak gigi yang mengerikan. Itulah dosa. Karena itu manusia akan berteriak. Manusia berteriak mengakui dosanya. Manusia berteriak mencari jalan keluar apa yang akan dilakukan, tapi tidak akan mampu. Nah saudaraku, karena itu manusia berdosa adalah manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, tidak akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Sehingga ketika dia menjadi baik, itu semata-mata hanyalah karena anugerah Allah. Saudara kekasih Tuhan, ketika manusia dalam perkabungan karena dosa, ketika manusia dalam kesengsaraan karena dosa, maka mereka berteriak kepada Allah.
mereka berseru kepada Allah karena mereka tidak mendapat jalan keluar dengan kekuatan sendiri. Dan Allah oleh kasih karunia-Nya mendengar teriakan mereka dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sehingga Allah berfirman, "Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya." Yeremia 24 ayat 7. Nah, saudara-saudaraku, di tengah pergumulan umat-umat berdosa, Allah akhirnya mengalahkan dan memenangi umat pilihannya. Allah memberi hati yang baru kepada mereka agar supaya mereka mengenal Allah kembali, agar supaya mereka merespon suara Allah serta mengikutinya dengan setia. Karena itu Yohanes 10 ayat 27, di sana Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku." Saudaraku, Allah mengasihi manusia di dalam anaknya Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang telah menjadi tebusan dosa bagi setiap manusia. Kita semua telah diselamatkan. Karena itu anugerah yang besar ini, keselamatan yang besar yang kita terima ini sebagai orang percaya, yaitu orang yang lahir baru yang percaya kepada Kristus, tentunya tidak akan hilang, tidak akan lepas dari kita, karena Allah sendiri yang menjaminnya dan memeliharanya. Dan sebagai orang percaya kepada Kristus, bukan saja hanya menerima hidup kekal, tapi juga memiliki hidup kekal itu. Untuk itu, saudaraku, mari kita terus merenungkan kasih Allah dengan senantiasa mengingat bahwa keselamatan kita yang sesungguhnya adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kekuatan kita. Sebagaimana Paulus katakan di dalam Efesus pasal 2, dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Untuk itu, saudaraku, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Karena itu, saudaraku, marilah kita terus datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita benar-benar meninggalkan dosa-dosa kita. Marilah kita memiliki komitmen dengan sepenuh hati untuk meninggalkan dosa-dosa kita, agar kita boleh beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya keselamatan, tetapi menjadi pemilik kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.